Salam pemirsa CPN semua, kembali lagi bertemu dengan pembahasan buku Bugar Selamanya. Di dalam buku ini memberikan kita pelajaran bagaimana kita harus belajar tentang kesehatan yang menyeluruh yang ada di Eden untuk kita dapat mengerti bahwa betapa pentingnya kita menjaga akan baik sucinya Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Dan juga di dalam buku ini juga memberikan kita pelajaran untuk perubahan pola hidup kita, untuk kita setiap hari bisa menjadi orang yang sehat dalam iman dan juga jasmani kita. Dan juga di sini katakan bahwa kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual kita. Jadi dengan buku ini kita belajar bagaimana kita mengambil contoh-contoh yang membuat tubuh kita untuk sehat, sehingga aktivitas keseharian kita tidak terganggu melalui fisik, mental, dan spiritual kita. Dan juga di sini memberikan motivasi, inspirasi, dan dorongan kepada kita untuk kita mencari Tuhan lebih dekat dan juga kita mencintai Dia lebih dalam. Dan juga kisah kemenangan dan wawasan yang menarik tentang manusia dan penciptanya. Kita akan belajar untuk mengenal Tuhan, bagaimana Tuhan mencintai kita, bagaimana Tuhan mengasihi kita, sehingga kita dapat diberikan pelajaran ini untuk kita dapat mengerti maksud dan tujuan Tuhan pada saat menciptakan kita. Bacaan kita kali ini judulnya Ampuni Mereka Yang Mencemooh Anda. Ayat intinya terambil dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Tuhan di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Terlalu sering ketika hal buruk menimpa kita dan kita merasa gagal, kita ingin menyalahkan orang lain, kita ingin membuat orang lain terluka. Apa yang perlu kita lakukan adalah mencari solusinya. Kita harus menghentikan permainan menyalahkan dan mulailah mengambil tanggung jawab atas emosi dan perilaku kita sendiri. Baik, pelajaran kita dengan judul Ampuni Mereka Yang Mencemooh Anda. Seringkali ada dua hal yang kita pelajari di sini. Ada kesalahan kita dan ada pun kesalahan orang lain. Tetapi apa dikatakan di sini? Dikatakan bahwa kita harus bersikap ramah kepada orang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Tuhan mengajarkan kepada kita, mau itu dia salah, mau itu kita yang salah, tetap kita harus mengampuni apa yang sudah diucapkan oleh orang tersebut. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Kita sudah menyakiti dia, dia mengampuni kita. Bagaimanapun kita, pada saat orang menyakiti kita, kita harus ampuni dia. Mau dia melakukan kata-kata yang sangat kasar pun kita harus mengampuninya. Dan juga pelajaran kita mengatakan bahwa terlalu sering ketika hal buruk menimpa kita dan kita merasa gagal. Ini terjadi dalam diri saya dan diri saudara-saudara semua. Pada saat kita ditimpa hal yang buruk, maka kita merasa kita sudah gagal. Tetapi apa yang Tuhan ajarkan kepada kita bahwa pada saat kita merasa gagal, jangan kita menyalahkan akan orang lain. Tetapi mari kita cari solusinya untuk bisa memiliki jalan keluar dari hal tersebut. Jangan kita ingin untuk membuat orang lain terluka karena hal buruk tersebut. Marilah kita mengambil itu sebagai satu permainan untuk tidak menyalahkan dan mulailah mengambil tanggung jawab atas emosi dan perilaku kita sendiri. Jadi kita belajar bagaimana kita untuk merubah akan diri kita. Bagaimana dalam buku ini mengatakan bahwa kita harus memiliki perubahan pola pikir kita. Berarti kita harus mengambil satu perubahan di dalam kehidupan kita juga. Untuk kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, berarti kita harus memilih satu hal yang benar. Bagaimana kita mau untuk keluar dari hal buruk tersebut. Dalam khotbah di atas bukit, Yesus berkomentar tentang orang-orang dengan suatu dorongan untuk mengkritik orang lain. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Matius 7 ayat 5. Carilah kebaikan pada orang lain, belajarlah memaafkan dan bertanggung jawablah atas solusinya. Baik, pelajaran yang dapat kita pelajari di sini, bagaimana Tuhan mencontohkan kepada kita bagaimana cara halnya untuk mengampuni dan melihat sesuatu kesalahan orang lain. Dikatakan bahwa Yesus berkomentar kepada orang-orang dengan dorongan dan mengkritik orang lain di dalam pelajaran kita dalam Matius 7 ayat 5 ini. Dikatakan bahwa keluarkanlah balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar di mata saudaramu. Seringkali kita merasa bahwa kita orang yang paling benar, sehingga kita mau untuk mengajarkan kepada orang lain. Tetapi kita tidak sadar ada selumbar di dalam mata kita yang membuat kita untuk menutupi semuanya. Kita melihat hal yang besar saja, tetapi hal kecil di dalam diri kita, kita tidak melihatnya. Bagaimana Tuhan menceritakan ini untuk kita bisa melihat bahwa sebelum kita mau untuk mengajarkan orang lain atau sebelum kita mau untuk melakukan sesuatu, haruslah kita teliti dulu akan diri kita masing-masing. Sehingga pada saat kita keluarkan itu,
tidak membuat orang sakit hati atau tidak membuat orang terluka, tetapi itu menjadi solusi bagi dia untuk dia belajar bagaimana untuk dia mencari kebaikan daripada orang lain, belajar memaafkan dan juga bertanggung jawab atas solusinya. Tuhan sangat mencintai kita. Dia memberikan pelajaran kepada kita untuk bagaimana kita mengampuni orang lain, supaya pada saat kita disakiti, itulah yang timbul dari diri kita adalah mengampuni akan dia. Herdan Herdin bercerita tentang seorang pemain bisbol di sistem liga kecil Los Angeles Dodgers. Ketika suatu yang salah terjadi, atlet akan mematahkan atau melempar pemukulnya. Rupanya itu adalah cara untuk mencegah orang lain mengkritiknya. Namun perilaku itu membuat sang pemain menjadi target, terutama dua orang penggemar yang mencelanya secara tetap dan keras. Suatu kali setelah pemain pemukul selesai memukul bola dengan kencang, kedua pemuda itu kembali mulai mengejeknya. Pemain ini melangkah ke pagar dekat tempat mereka duduk dan memberi isyarat kepada mereka untuk turun. Mereka tidak begitu yakin ingin melakukannya, melainkan mereka mengumpulkan keberanian dan pergi. Gantinya marah, yang mana adalah reaksi khasnya. Dia memilih untuk merespon secara berbeda. Meraih tongkat pemukulnya pada larasnya. Dia mengulurkan pegangannya pada kedua pria itu dan berkata, apakah kalian ingin tongkat pemukul Dodgers? Baik, seringkali pelajaran ini yang kita alami dalam kehidupan kita. Seringkali kita melihat akan kesuksesan seseorang, kita merasa bahwa dia memiliki cara yang sangat sulit untuk dilakukan orang lain sehingga orang lain mengiri kepadanya. Bagaimana dengan pemain bisbol ini? Pada saat dikatakan di sini bahwa ketika sesuatu yang salah terjadi, atlet akan mematahkan atau melempar pemukulnya. Dilihat di sini bahwa cerita ini, orang ini mungkin terlihat sangat sempurna di dalam permainan ini, sehingga pada saat dia sukses untuk melakukannya, ada dua orang yang mencela dia dengan tetap dan keras. Mereka melihat akan kesalahannya terus yang mereka cari, sehingga suatu kali setelah pemukul selesai memukul bola dengan kencang, kedua pemuda itu kembali mulai mengejeknya. Apa yang harus kita lakukan di sini? Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa mengampuni. Tetapi apa yang dilakukan oleh pemain bisbol ini? Dia melakukan reaksi khasnya, itu gantinya marah. Dia mengeluarkan emosinya atau dia bereaksi tentang sesuatu yang terjadi itu. Apa yang dilakukan? Mungkin berbeda karena dia melihat bahwa ini adalah hal yang saya sudah lakukan dengan sempurna, tetapi kenapa masih diejek? Kenapa masih dikeluarkan kata-kata cemooh? Kita sebagai manusia mungkin memiliki hal yang sama. Kita ingin untuk membalas akan setiap cemoohan yang berikan, tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa marilah kita merespon dengan cara yang berbeda, sehingga kita bisa melihat bahwa Tuhan itu ada dalam keinginan kita. Tuhan ada dalam kehidupan kita, sehingga pada saat kita merespon dengan hal yang berbeda yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan membuat kita untuk terus bertumbuh setiap harinya. Setelah itu, mereka tidak pernah mengganggunya lagi. Mereka menghadiri hampir setiap pertandingan dan mendukung serta menyemangati sama semangatnya seperti sebelumnya mereka telah mencelanya. Itu adalah salah satu hal yang mengubah hidup pemain bisbol tersebut, karena dia menyadari bahwa dia dapat memilih untuk melakukan sesuatu secara berbeda. Itu bukan hanya mengubah pandangannya, namun sebenarnya membuat perubahan yang menguntungkan juga terhadap lingkungannya. Baik, pelajaran yang sangat menarik kita dapatkan di sini. Dikatakan bahwa pada saat dia merespon dengan cara yang berbeda, maka ada hal yang menjadi untuk kebaikannya. Karena pada saat dia sudah merespon dengan hal yang berbeda, maka ada hal yang tidak terduga yang terjadi kepada dirinya. Karena dia melihat orang yang mengejeknya kembali hadir untuk menyemangati atau mendukung dia pertandingan tersebut dengan semangat yang sama. Pada saat mereka mencelanya dengan semangat, mereka juga mendukung dia dengan penuh semangat. Inilah cara Tuhan yang ingin untuk diajarkan kepada kehidupan kita. Sesuatu hal yang kita lakukan seringkali kita merasa bahwa tidak ada maknanya. Tetapi cara dari atlet tersebut ini memberikan kita pelajaran bahwa pada saat kita ingin untuk bereaksi sesuai dengan hal yang berbeda dengan yang orang berikan kepada kita, maka kita akan memiliki jalan yang dimana kita akan bahagia sendiri. Kita akan menyadari bahwa inilah cara yang berbeda yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ia ingin untuk mengubah apa yang menjadi kerugian akan keinginan daging kita. Dia akan membuat itu menjadi satu keuntungan besar dan kita merasa bahwa Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dia mungkin mengetahui atau mungkin saja tidak, tetapi pemain bisbol itu mengikuti nasihat Paulus dalam Efesus 4 ayat 32. Ketika ia memaafkan kedua pencemooh itu, Anda lihat, jika kita menyimpan dendam dan sakit hati,
maka hati kita menjadi sakit, jiwa kita ciut, dan pada akhirnya tubuh kita akan menderita secara fisik juga. Jika suatu saat seorang mengolok-olok Anda, kendalikanlah pandangan Anda, balaslah kejahatan dengan kebaikan, dan lihatlah perbedaannya. Baik, di akhir pelajaran kita memberitahukan bahwa pemain bisbol ini dia terus mengikuti akan nasihat yang Paulus berikan di dalam kehidupannya. Dia percaya di dalam ayat inti kita atau di dalam ayat Efesus 4 ayat 32 ini mengajarkan kepada dia untuk memaafkan kedua pencemooh tersebut, di mana mereka sudah mengejek dia, tetapi dia percaya kepada ayat ini. Dia ingin untuk mengampuni orang lain, dia ingin untuk penuh mesra kepada orang lain dengan saling mengampuni, sehingga Tuhan membantu dia untuk memiliki jalan yang berbeda itu menjadi hal kebaikan untuk dirinya sendiri. Jadi jangan kita menyimpan dendam dan sakit hati, karena pada saat kita menyimpan semuanya itu, maka hati kita menjadi sakit, jiwa kita ciut, dan pada akhirnya tubuh kita akan menderita secara fisik juga. Kita akan lumpuh di dalam aktivitas kita sehari-hari pada saat kita memiliki dendam dan sakit hati itu. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita mengampuni. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa sakit hati pada saat kita mendengarkan setiap ucapan yang diberikan. Tetapi marilah kita menerima semuanya dengan lapang dada untuk menerima bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan kita yang harus kita alami adalah seperti ini. Tetapi bagaimana kita memilih solusi yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi dikatakan bahwa jika suatu saat ada yang mengolok kita, marilah kita kendalikan pikiran kita untuk belajar bahwa kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan, supaya kita akan mengerti perbedaan pada saat kita sudah melewatinya. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.